Dua. Lu pegang ini enggak? Boleh. Ambil juga enggak apa-apa. Nunggu yang hadiah beliau. Bagus bapak ini. Nemu terus dari buka. Nino hadir. Hadir dari kelas biasa. Kita mulai dibuka. Jadi bapak. Ketujuh. Untuk kasih tahu di dengan grup kita yang kirim di lupa aja sih. Udah kirimkan link dulu. Oke, terima kasih untuk Ananda yang sudah bergabung di live streaming pada hari ini. Kita akan mulai sebentar lagi ya sambil menunggu teman-temannya yang lain yang mau bergabung. Oke, Pak Ajis, sepertinya sudah cukup banyak Ananda yang sudah bergabung. Kita mulai. Ada 51. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmat, sehat dan juga imannya kita tidak mungkin dapat berjumpa dalam live streaming seperti saat ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Serta marilah kita sama-sama menghaturkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat beliau, keluarga beliau dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang beriman yang akan terus mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ayah bunda dan anandaku sekalian, hari ini kita akan membahas sedikit mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Raya Idul Adha yang insya Allah akan kita laksanakan pada esok. Nah, jadi mungkin di sini ada beberapa ananda mungkin dari TK ataupun SD dari kelas bawah yang
belum memahami ataupun Ananda dan juga ya Bunda yang masih lupa ataupun masih belum terlalu paham akan apa sih hikmah yang bisa diambil dari Hari Raya Idul Adha yang akan kita laksanakan besok. Nah, untuk itu hari ini kita akan membahas sedikit tentang hal tersebut yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Azizul Hadi yang udah ada di samping kita. Ya, mari kita sama-sama dengarkan, kita simak dengan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh beliau. Semoga akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, untuk itu silakan Ananda yang memiliki kewajibannya untuk hari ini seperti apa disiapkan. Jadi bisa mengikuti materi live streaming pada hari ini dengan baik. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung saja mendengarkan dari Pak Aziz yang akan dipimpin langsung oleh beliau. Kemudian, tapi sebelum itu kita akan murojaah terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Aziz. Pada Pak Aziz, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Hafiz yang sudah memimpin acara atau kegiatan live streaming pada pagi hari ini. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa sebelum kita belajar supaya dilancarkan, supaya dimudahkan paham insya Allah. Oke, anak-anak semua, yang pertama tadi Pak Hafiz sudah membuka dengan bersyukur, bersalawat. Tapi Bapak akan ulang kembali ya, supaya ingat kembali. Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Yang utama ada mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti alhamdulillahi rabbil alamin? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu syukur kita mengucapkan hamdalah. Kenapa kita bersyukur? Karena kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, sampai saat ini kita dalam keadaan Islam, dan semoga kita matinya nanti dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kedua tadi sudah disampaikan juga Pak Hafiz, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan apa bunyi salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau juga boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu Pak Hafiz. Oke, selanjutnya anak-anak semua, sebelum kita mulai ke materi live streaming pada pagi hari ini, kita merojaah dulu surat Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha, semoga kita diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama anak-anak semua sama-sama diikutin ya, sampai di rumah ya. Oke, murojaah surat Ad-Duha wahi sani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Silakan Pak Bis lanjut. Oke, kita sudah murojaah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan secara langsung apa-apa saja materi yang akan disampaikan oleh Pak Aziz. Silakan Ananda untuk bersiap mendengarkan dengan baik. Oke,
Eh, Pak Ajis, hari ini kita akan membahas tentang hikmah berkurban. Tetapi mungkin anda kita belum ada yang tahu kok kita harus melakukan kurban. Apa sih sebenarnya sejarah kenapa sampai umat Islam itu harus melakukan kurban ini? Nah, dari mana asal mula perintah berkurban ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, terima kasih Pak Hafiz. Oke, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, live streaming pada pagi hari ini, meraih takwa melalui ibadah kurban. Jadi sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut, apa sih sejarahnya kita melaksanakan Idul Kurban? Oke, pada hari ini dan besok. Hari ini itu tanggal 9 Zulhijjah habis. Berarti besok tanggal 10 Zulhijjah. Oke, anakku semua harus tahu. Anak-anak TK semuanya juga, SD dan SMP terutama harus tahu nama-nama bulan Hijriah, bulan Islam. Ya, jangan hanya tahu bulan nasional Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Tapi kita umat Islam itu harus tahu ada bulan Hijriah, yaitu bulan Islam. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, Rajab, Sya'ban, apa lagi? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pada bulan ini namanya bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari ini dan besok 10 Zulhijjah. Oke, anak-anakku semua. Kalau sudah tahu nama-nama bulan, ya, kita akan bahas nih apa sejarah dari Hari Raya Idul Kurban. Yang pertama, dengar Nabi Ibrahim dan Ismail, apa yang kita ingat kalau dengar Nabi Ibrahim dan Ismail? Tentunya kalau kita dengar Nabi Ibrahim Ismail berkenaan dengan itu sering sekali ketika ceramah ini ya Ustadz ya, ketika sedang hari raya Idul Adha, sholat Id, biasanya para ustadz kita bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Oke, sekarang kita dengarkan dulu ya. Nabi Ibrahim mempunyai istri yaitu Sarah dan Hajar, Pak Hafiz, ya. Kemudian Nabi Ismail itu anaknya dari Hajar. Dengan Sarah tidak ada momongan, tapi dengan Hajar ada momongan. Tapi di dalam sejarah itu Nabi Ismail itu atau Hajar itu, kemudian ayahnya Nabi Ibrahim baru mendapatkan putranya Ismail itu pada usia hamil Hajar itu kurang lebih antara 80 sampai 90 tahun baru mendapatkan putra yang namanya sangat tua, Ismail. Sangat tua berarti Pak Hafiz. Ya, sangat tua berarti Pak Hafiz. Umur Hajar ketika mendapatkan putranya Ismail. Oke. Nah, ketika sudah mendapatkan momongan itu Ismail, untuk menguji Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Hajar akan ketaatannya kepada Allah, ya, dan kecintaannya kepada Allah, maka diuji, ya, apakah Nabi Ibrahim ini cinta kepada hartanya, apakah Nabi Ibrahim ini cinta kepada keluarganya, apakah cinta kepada Allah. Nah, ya, Nabi itu diuji, ya, sama seperti kita, ya, seperti kita sekolah, ya, sekolah ada ujian juga. Nah, semakin berat ujian, semakin imannya kuat, maka semakin berat ujiannya, ya, Pak Hafiz. Apalagi seorang nabi pasti lebih berat sekali. Nah, apa ujiannya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail dan Hajar? Ujiannya adalah Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah melalui mimpi bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk
menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail sendiri. Coba bayangkan, ya, seorang ayah, ya, yang baru lama menunggu momongan mendapatkan putranya, baru satu orang, satu-satunya putra tunggal, kemudian diperintah untuk menyembelihnya. Apakah seorang nabi bersiap menerima perintah itu? Nah, ketika Nabi Ibrahim mendapat wahyu dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail putranya. "Wahai Ismail," kata ayahnya, Nabi Ibrahim, "aku bermimpi bahwa Allah merintahkan untuk menyembelihmu." Apa kata Ismail putranya? Apakah dia menolak? "Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah maka laksanakanlah." Nah, itulah bukti bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail itu taat dan cinta kepada Allah. Lalu setelah keduanya sepakat untuk melaksanakan perintah itu, pergilah ke tanah lapang, ya. Apakah ketika mereka akan melaksanakan perintah Allah itu ada ujian lagi? Ada ujian lagi sebelum Nabi Ibrahim dan Ismail kemudian Hajar melaksanakan perintah Allah itu, ujiannya ada lagi. Ujiannya apa? Ada datang setan, ya. Setan datang untuk menggoda Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar, menggagalkan perintah tersebut. Kata setan, "Hai Nabi Ibrahim, kamu ini kenapa mau memotong anaknya? Ya, padahal itu anak satu-satunya. Apa kata orang nanti?" Nah, karena itu putra satu-satunya, susah mendapatkannya, tidak ada gantinya lagi. Nah, tapi ya, dengan niat yang kuat dari Nabi Ibrahim dan Ismail, Hajar kemudian melempar batu, ya, setan tersebut dengan batu, ya, mengusir setan tersebut. Maka terjadi peristiwa di ketika naik haji itu ada namanya melempar jumroh, ya. Jadi melempar jumroh itu mengikuti peristiwa Nabi Ibrahim melempar setan ketika menggoda mau melaksanakan perintah Allah. Itu sejarahnya, anak-anakku semua. Ya, jadi sejarahnya kenapa kok melempar jumroh itu, ya, pakai batu kerikil, ya, itu ada peristiwanya, karena mengusir setan yang menggoda Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar untuk melaksanakan perintah Allah. Itu sejarahnya. Kemudian Pak Hafiz, setelah Nabi Ibrahim sudah di tanah lapang, kemudian Ismail diletakkan, ya, di atas batu. Nah, di sini ya, Pak Aji sudah menyiapkan gambar nih. Sama-sama pegang nih dengan Pak Hafiz. Ada ilustrasinya. Jelas nggak gambar di sini? Ya, ada bentuk ilustrasi ya anak-anak, ya. Jadi nabinya semuanya disamarkan semuanya. Ya. Oke. Jelas ya gambarnya, ya. Oke, anak-anak TK semua insya Allah pasti senang dengan gambar ini. Ada gambar insya Allah ilustrasi, ya. Ini bukan benar-benar Nabi, ini gambar Nabi seperti ini, Ismail seperti, bukan. Tapi ilustrasi saja. Ini diibaratkan ini Nabi Ibrahim, kemudian putranya Ismail, Pak Hafiz, ya. Kemudian di sini ada domba. Nah, tapi sebenarnya di sini gambar yang pertama itu bukan domba dulu. Nabi Ismail dulu yang diletakkan di atas batu ini. Nah, ini ceritanya, ya. Sebelum ke gambar ini, anakku semua, Ismail diletakkan di atas batu, bersiap untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail, ya. Sebelum Nabi Ismail disembelih, ya, terlebih dahulu tangannya Ismail putranya itu diikat dulu, ya. Kakinya diikat dulu, ya. Kemudian kata Ismail, "Ya wahai ayahku, sebelum aku diperintahkan untuk melaksanakan perintahmu atau disembelih, tolong diikat dulu tanganku, tolong diikat dulu kakiku, tanggalkan pakaianku, kemudian tutup mataku dan matamu, wahai ayahku, supaya nanti jadi kenangan pakaian aku untuk ibunya Hajar." Ya. Apakah perintah ini terlaksana? Oke, lanjut dengan ceritanya, ya. Setelah Ismail diletakkan di atas batu, tangan diikat, kemudian kaki diikat,
Kemudian Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pisau yang tajam. Ya, permintaan Ismail loh. Permintaan Ismail bahwa minta sama ayahnya, wahai ayah, pakailah pedang untuk menyembelih anakmu ini, pakailah pedang yang paling tajam. Supaya ketika menyembelih saya, kata Ismail, tidak terasa sakit. Ya, dan cepat, dan segera cepat, jangan diperlambat untuk menyembelih saya. Itu kata Ismail. Itulah bukti cintanya seorang anak kepada ayahnya, dan seorang ayah kepada anaknya, dan seorang ibunya Hajar, ya. Apakah tega? Nah, tapi karena taat kepada Allah, itu semuanya tidak menghilangkan bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan perintah Allah itu, pedangnya sudah diletakkan di atas leher Ismail. Ya, sudah ditekadkan oleh ayahnya Ibrahim. Sudah diletakkan di atas lehernya. Kemudian sedetik kemudian ketika pedangnya sudah mau digerakkan, ya, oleh Nabi Ibrahim, maka Allah berseru, ya. Allah berseru, cukup, katanya, itu bukti ketaatan kamu kepada Allah. Maka saya ganti dengan hewan korban, yaitu seekor domba. Makanya diganti dengan domba. Jadi yang disembelih bukan Ismail, tapi diganti oleh Allah seekor domba. Begitu ceritanya anak-anakku semua, ya. Nah, kurang lebih seperti itu cerita dari Nabi Ibrahim. Jadi yang disembelih itu domba, bukan jadi bukan Nabi Ismail ya, anak-anak ya semua ya. Jadi diganti oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya, yang membawa dombanya, ya. Jadi nanti di rumah yang anak-anak yang TK, jadi jangan dicoba ya, karena ini semua atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau bukan karena perintah Allah, jangan sekali-sekali dicoba, karena nanti takutnya ada anak-anak kita, Ustadz, yang karena ini perintah Allah, jadi coba sama adiknya. Nah, jangan ya, jangan sampai ya. Ini hanya bentuk perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, menguji keimanannya sebagai seorang Nabi. Ya. Jadi seperti apa Ustadz kelanjutannya setelah peristiwa tersebut? Oke, selanjutnya setelah melaksanakan yang dipotong tadi domba, maka peristiwa ini, ya, dilaksanakan ketika hari raya Idul Adha itu memotong korban. Nah, itu diganti dengan domba. Ya, coba bayangkan, coba kalau peristiwa pada zaman Nabi Ibrahim Ismail ini yang dipotong Ismail, mungkin yang sekarang itu kita mengikuti peristiwa Nabi Ibrahim yang dipotong itu bukan kambing atau domba, berarti anak laki-laki yang pertama atau satu-satunya disembelih. Masya Allah. Tentu saja tidak ya semua anak-anak ya. Jadi sekali lagi itu hanya bentuk pengujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Pengujian saja. Kata Allah, taat tidak Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim tadi cinta kepada keluarganya? Apakah Nabi Ibrahim itu cinta kepada hartanya? Apakah lebih cinta sama Allah? Ternyata Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar itu cinta dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak-anakku semua. Itu hanya bentuk ujian saja. Tidak mungkin Allah akan menyuruh untuk menyembelih setega itu, kan tidak mungkin. Ya, itu hanya bentuk ujian saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya nah, gambar selanjutnya ini Bapak sudah siapkan. Nah, kegiatan apa nih Ustaz? Nah, kalau yang ini kira-kira ada seorang bapak-bapak atau seorang ayah yang lagi berdoa di sebuah padang, ya. Kemudian pakaiannya putih-putih, ya. Pakaian putih-putih, tidak pakai jahitan, ya. Berdiam diri, berdoa sama Allah. Kira-kira peristiwa itu bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah, ya. Sama tadi. Kemudian yang Nabi Ibrahim diuji untuk memotong Ismail tadi bertepatan juga pada tanggal 10 Zulhijjah, ya. Ini peristiwa yang ini juga sama bertepatan juga ketika pada tanggal 10 Zulhijjah itu
wukuf di Arafah. Rangkaian haji, ya. Rangkaian haji juga mengikuti peristiwa Nabi Ibrahim, ya. Ada wukuf di Arafah, kayak berdiam diri di padang Arafah. Kemudian ada sa'i, Pak Hafiz. Ada sa'i dari bukit Sofa ke bukit Marwah. Apa itu sejarahnya? Kok ada di rangkaian haji itu ada sa'i? Kenapa? Karena peristiwanya itu, ya, Nabi Ibrahim Ismail diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh istrinya Hajar itu diletakkan atau di apa ya? Diuji lagi. Nah, diuji lagi, ya, sebelum tapi dipotong kalau yang itu. tadi itu Nabi Ibrahim, sekarang Ibunya Hajar itu diuji, dan masih bayi, ya. Ismail masih bayi. Kemudian diuji, diasingkan di tempat yang tandus, yang gersang, di lembah. Bayangkan, di lembah. Lembah itu artinya yang antara bukit dengan bukit, di tengah-tengah, di bawah. Di lembah yang tandus, yang gersang, yang tidak ada pohonan, yang tidak ada orang di situ. Itu izin Allah, ya. Kemudian apakah di situ ada makanan, ada orang? Tidak ada, ya. Dalam ceritanya itu Ismail itu kan masih bayi, kan masih menyusui, karena nggak ada makanan, Hajar nggak bisa nyusui lagi, ya, sudah habis air susunya. Akhirnya sampai keringat ibunya itu sampai diperas untuk menghilangkan haus pada Ismail alaihissalam, masih balita, masih bayi, masih menyusui, ya. Kemudian karena Hajar dia merasakan, oh, di situ ada air sepertinya di bukit sana. Kemudian dia berlari-lari mencari air. Mungkin ada air di bukit yang sana. Kemudian berlari lagi dia. Oh, ternyata mungkin ada air di sebelah sana, bukit sana. Dia bolak-balik, pokoknya sampai 7 kali dia bolak-balik berlari-lari kecil dari bukit yang namanya Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya. Maka itu namanya sa'i, berlari-lari kecil, ya, dari Bukit Sofa ke Marwah. Makanya di rangkaian haji itu peristiwanya masa sa'i, yang ada semua. Kemudian yang selanjutnya apa lagi yang rangkaian haji itu? Melempar jumrah tadi sudah, ya, melempar jumrah, ya. Ternyata melempar jumrah tadi mengusir setan. Jadi Masya Allah, Ustaz, jadi hampir semua rangkaian haji itu memang mengikuti peristiwa dari Nabi Ibrahim, menggambarkan peristiwa dari itu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi, ya? Ada yang ini. Oke, jadi seperti itu, ya, anandaku sekalian. Jadi semua kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu terimplementasi kepada rangkaian ibadah haji, mulai dari lempar jumroh, mulai dari sa'i, mulai dari wukuf, kemudian sampai puncaknya ada juga hari raya Idul Adha dengan ibadah kurbannya. Jadi sangat banyak sekali rangkaian-rangkaian yang ada di bulan Zulhijjah ini. Jadi mungkin hal tersebut bisa kita ambil hikmahnya, mulai dari ujian yang diterima oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Hajar, istri beliau, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apalagi di masa pandemi ini, ya Ustaz, ya. Jadi kita juga sama-sama mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Ustaz, bagaimana hikmahnya masa pandemi ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim pada Idul Adha kita yang terima kasih Pak Hafiz. Selanjutnya, tadi kalau rangkaian haji sudah dijelaskan berhubungan peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Sekarang peristiwa Nabi Ibrahim tadi yang memotong putranya tadi, ya, ternyata kita setelah melaksanakan sholat Idul Adha melaksanakan korban. Oke. Dalam setahun, ya, ada 2 hari raya umat Islam. Ada 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Oke. Kalau hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh. Baru kita di bulan Ramadan, baru kita melaksanakan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, kembali ke fitrah atau suci. Kemudian yang sekarang besok ini, ya, tanggal 10 Zulhijjah, kita akan melaksanakan hari raya yang kedua, yaitu hari raya Idul Adha.
Oke anakku semua, apa itu Idul Adha? Idul Adha itu berasal dari kata bahasa Arab. Aid artinya hari raya. Adha artinya hewan kurban. Berarti disebut juga hari raya kurban. Ya. Makanya nama lain dari hari raya Idul Adha itu hari raya kurban. Nah, jadi kita perintahkan untuk berkorban. Ya. Hukum berkorban juga dikatakan bahwa sunnah muakkad ya, yang sangat dianjurkan. Ya, bagi yang mampu ya sudah cukup hartanya lapang, maka dianjurkan untuk berkorban. Oke, nanti setelah ini terakhir nanti Papis kita terakhir ya kita jelaskan tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Papis, oke. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kalau sholat Idul Adha itu diawalkan mengerjakannya. Kalau Idul Fitri kan agak diakhirkan waktunya, ya. Tapi kalau Idul Adha lebih diawalkan karena setelah melaksanakan sholat Idul Adha itu harus melaksanakan pemotongan hewan kurban, ya. Biasanya kalau di masjid kan ada ini disiapkan sudah ada pengumuman bahwa pada saat Idul Adha itu akan kita memotong 6 ekor sapi misalnya ya, 7 ekor kambing atas nama siapa bin siapa ya berkorbannya itu disiapkan. Nah, kalau memotong hewan kurban itu diutamakan itu pada setelah salat Idul Adha siang harinya ya, itu lebih utama memotong hewan korban. Boleh paginya, boleh sampai malam katanya, tapi yang utamakan itu pagi atau siangnya. Lebih utama. Tidak mengapa ya Ustaz, kalau kita mau motongnya sama masih masa hari-hari tasyrik. Masa hari tasyrik tadi 10 Zulhijjah masih bisa termasuk sebagai ibadah kurban. Ya, oke. Nah, hasil kurban ini Ustaz, kalau kita lihat kan banyak daging ya. Nah, di masa pandemi ini orang-orang banyak yang kekurangan. Jadi sangat bisa sangat bermanfaat membantu orang-orang sekitar. Oke Ustaz, seperti apa Ustaz kita bisa mengambil hikmahnya tersebut? Ya, dengan kita ya berkorban ini ya, kita juga meringankan ya beban orang yang sangat membutuhkan ya. Namanya manusia itu ada yang dilebihkan oleh Allah rezekinya, ada yang kurang beruntung ya. Dengan kita berkorban ini kan dagingnya nanti kan dibagi-bagikan ya. Sepertiganya untuk berkorban, sepertiganya untuk tetangga dan teman, sepertiganya untuk orang yang membutuhkan. Jadi semuanya dapat kalau hewan kurban itu dapat merasakan semuanya ya. Itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah yang sudah berkorban pada kesempatan Idul Adha hari ini. Kita ucapkan selamat karena sudah berkorban. Oh iya anakku semua, berkorban itu ya, korban itu asal katanya bahasa Arab juga, korban itu ada dekat. Berarti orang yang berkorban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dekat, Allah semakin dekat kepada kita. Kalau kita jauh, maka Allah juga jauh sama kita. Itu simbolis dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Itu jadi banyak sekali ya anandaku sekalian dan ayah bunda sekalian yang bisa kita ambil dari hikmah hari raya Idul Adha ini. Yang pertama tadi kita bisa menyimak bagaimana ujian ketakwaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam juga istri beliau Hajar. Begitu diujinya dengan ujian yang sangat berat. Mungkin kalau kita pada saat ini mungkin belum seberapa ya ujiannya masa pandemi seperti ini, tapi intinya kesabaran beliau dalam menghadapi ujian tersebut yang harus kita ambil. Kita menghadapi pandemi ini juga harus sangat-sangat bersabar sekali. Mungkin ada dari kita yang ekonominya terganggu dengan pandemi ini, ada juga mungkin proses pembelajaran kita juga terganggu. Nah, dengan ujian seperti ini diharapkan kesabaran seperti Nabi Ibrahim tadi kita dapat laksanakan. Kemudian seperti yang kata Pak Aziz tadi,
hewan kurban juga dagingnya itu bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan, yang mungkin belum selama pandemi ini tidak bisa merasakan makanan yang lebih layak atau yang lebih enak seperti daging. Jadi mungkin dengan pembagian daging ini dapat lebih menyenangkan hati-hati mereka yang kesusahan atau yang kesulitan di saat seperti sekarang ini. Kemudian tadi kata Pak Aziz juga hari raya kurban, dengan berkurban bagi yang mampu itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingat anak-anakku sekalian, bukan hewan kurbannya yang menjadikan kita dekat kepada Allah, tapi pelaksanaannya dengan niat kita tersebut, kita merelakan harta kita sisihkan untuk membeli hewan kurban. Niat tersebutlah yang menjadikan pahala kepada Allah, bukan sekali-kali daging dari hewan kita tersebut. Allah tidak membutuhkan daging dari hewan kita tersebut, tapi niat ikhlas kita kepada Allah untuk melaksanakan perintahnya. Oke, lanjut ya, Pak. Lanjut Ustaz. Tadi kan penyembelihan korban nih. Nah, anak-anakku semua harus tahu nih hewan apa saja nih yang dijadikan korban. Nah, apakah boleh dijadikan hewan kurban? Ya, peristiwa Nabi Ibrahim itu kan yang diganti itu domba. Nah, apakah hanya domba yang dijadikan korban gantinya? Ternyata tidak. Boleh hewan korban itu dengan gambar yang Bapak lihat sini. Ada apa saja, Ustaz? Gambar pertama itu ternyata gambar unta. Masya Allah, kalau unta itu di mana tempatnya? Oh, banyak di Timur Tengah ya. Di Timur Tengah ya, di Indonesia. Di padang pasir ya. Padang pasir. Berarti kalau di Mekah itu ada dua jenis untuk hewan korban, domba sama unta. Jadi dua hewan ternak ini yang dijadikan korban. Karena di Timur Tengah jarang ada sapi ya. Iya, sapi tidak ada sapi ya. Mungkin ada tapi jarang. Ada tapi jarang karena hidup di daerah panas. Mungkin kalau unta kan tahan terhadap panas ya anak-anakku sekalian. Iya. Jadi hewan-hewan yang terhadap di daerah-daerah panas seperti unta ini sangat cocok. Karena itulah unta menjadi pilihan di Timur Tengah untuk dikorbankan. Ingat ya, hewan ternak. Ini syaratnya begitu ya. Seluruh syariat itu domba, kemudian unta, kemudian gambar yang selanjutnya ada domba tadi atau kambing. Kalau di Indonesia itu nggak ada domba ya, jarang. Ada tapi jarang sekali yang kita temui. Ya lebih banyak papis ini ya, kambing. Mungkin anak-anakku semua yang dari SMP, yang SD kan sudah pernah setiap tahun kemarin kita melaksanakan simulasi pemotongan hewan kurban, tapi kambing ya. Kambing yang kelas 1 siswa baru sekarang belum, karena baru masuk. Yang TK yang baru juga belum, baru masuk. Insya Allah yang kelas 2, yang TKB yang seterusnya insya Allah sudah melaksanakan. Yang kelas 1 SMP juga belum ya. Kemarin tahun kemarin yang Idul Adha kita melaksanakan simulasi pemotongan hewan kurban, bagaimana cara memotongnya, kemudian sampai mengulitinya, sampai dagingnya dibagikan, dipotong, itu semuanya Anda menyaksikan ya. Tapi untuk tahun ini ya mudah-mudahan Insya Allah laksana lagi insya Allah ya. Disanakan simulasi pemotongan hewan kurban, mudah-mudahan insya Allah. Tapi mungkin nanti tidak langsung dilihat oleh Anda, mungkin nanti seperti sekarang ini live streaming juga nanti, karena ya masa pandemi wabah corona ini kita tidak mungkin. Lanjut habis. Tadi kambing atau domba. Kemudian yang terakhir sapi atau lembu. Nah, sapi atau lembu itu di Indonesia ya. Ada dua jenis ini kalau Indonesia, sapi dan kambing. Hanya ini yang harus yang boleh untuk dijadikan hewan kurban ya. Tuh tata cara pelaksanaan penyembelihan dan sebagainya sudah pernah kita laksanakan ya. Dan lain sebagainya. Nanti kita kalau lebih detail cara menyembelihnya, kemudian umurnya hewan kurban itu beberapa saja, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Karena itu butuh penjelasan yang lebih panjang. Jadi kita sekarang cukup tahu saja dulu, oh hewan kurban itu ada berapa? Jenisnya. Oh, ternyata domba, unta, domba atau kambing, unta, kemudian sapi. Ada jenis itu. Nah, terakhir mungkin ada semua gambar yang terakhir ya untuk kesempatan streaming pada pagi hari ini. Nah, di sini gambarnya walaupun ya jadi berbagi. Nah, berbagi. Ada satu orang
yang menyerahkan hewan kurban. Daging kurban Yang sudah dipotong tadi, kemudian dipotong-potong, dikuliti sampai dagingnya, pokoknya daging siap dibagikan kepada orang yang membutuhkan, ya. Ini simbolisnya bahwa kita berbagi, ya. Berbagi itu indah, ya. Yang namanya berbagi itu yang membutuhkan, ya, sangat terbantu sekali, ya. Makanya kita harus banyak-banyak berbagi, ya. Semakin kita berbagi, semakin banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kalau berbagi, kita juga bersyukur atas nikmat Allah yang lapang, yang rezekinya banyak. Semakin berbagi, semakin bersyukur, Allah tambah lagi. Tapi kalau tidak bersyukur, maka kata Allah azabnya sangat pedih kalau tidak bersyukur. Bahkan Ustadz, dari hadis Rasulullah SAW itu disebutkan bahwa bagi orang yang mampu berkurban tetapi dia enggan untuk melaksanakannya, maka dia bukan termasuk bagian dari umat Islam. Kenapa? Sudah mampu nih, sudah banyak hartanya, sudah memiliki kecukupan yang layak dibandingkan yang lainnya, bahkan bisa membantu orang untuk memberi seekor kambing, tidak berkenan. Nah, itu Rasulullah mengancamnya bahwa itu bukan merupakan bagian dari umatnya. Insya Allah, jangan sampai. Jadi, ya, bagi anandaku sekalian yang memiliki kecukupan harta yang kelebihan, bisa dilaksanakan pemotongan hewan kurbannya. Kenapa? Ini sangat penting sekali. Seperti yang kata Pak Aziz tadi, hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi pahalanya kalau sudah sangat dianjurkan, berarti pahalanya sudah sangat besar sekali yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita Subhanahu wa taala. Oke. Langsung kesimpulan atau ini? Kita coba bahas tentang tata cara sholat tadi. Mungkin ada anak-anak kita yang masih TK atau masih kelas 1, masih ada yang belum pernah mengikuti sholat sunnah Idul Adha. Nah, belum pernah, ya mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Karena kan 1 tahun sekali kan melaksanakan sholat Idul Adha itu, jadi mungkin lupa, ya. Jadi kita ingatkan, tapi insya Allah ketika mungkin besok, ya, biasanya imam itu atau yang khotibnya itu selalu mengingatkan sebelum sholat Idul Adha itu, mengingatkan niatnya apa, kemudian setelah takbir itu bacaannya apa, insya Allah diingatkan. Tapi hari ini kita dahului, ya, untuk besok itu. Yang pertama, kita pelaksanaan sholat Idul Adha itu sama seperti sholat Idul Fitri, tapi niatnya yang beda. Kalau Idul Fitri, usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, ya. Saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat, ya, mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Tapi yang untuk Idul Adha tinggal diganti saja. Kalau Idul Fitri berarti Idul Adha. Usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja saya salat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Setelah niat, takbir Allahu Akbar, ya, mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian bacaannya langsung iftitah dulu apa ini? Iftitah dulu. Kemudian takbir 7 kali. Kalau yang rakaat pertama takbir 7 kali. Kalau pakai sempari, ya. Sempari. Yang untuk yang Anda semua ini sempari, ya, 7 kali. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Di sela-sela atau di antara takbir tadi kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh sampai situ atau cukup subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ada yang sampai situ, ya. Kalau anak-anak TK mungkin Pak kepanjangan, Pak, ya udah bisa dipotong, ya. Penting intinya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu, ya. Ingat, ya, 2 rakaat. Kemudian rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Di
antara takbir tadi, setelah takbir tadi ada ucapan atau doa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan Oke. juga Ustaz, ada yang perlu diingatkan juga. Hmm? Kalau sudah sholat, kita harus mendengarkan khutbah. Oh iya, lupa wajib tadi. mendengarkan Ya, khutbahnya. Kenapa Ustaz kita wajib mendengarkannya? Apa yang akan kita dapatkan kalau kita tidak mengikuti khutbahnya? Ya kan kesempurnaan dari pelaksanaan Idul Adha ya ada khutbahnya. Ya ada khutbah. Sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat kan sholat khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau Idul Adha itu sholat 2 rakaat dulu baru khutbah. Karena ada beberapa sering saya lihat ya Ustadz ya, ada beberapa ananda kita mungkin bukan dari sekolah kita, Iya. mungkin dari sekolah lain misalnya yang masih belum memahami, Langsung sudah pulang. sholat langsung pulang, cepet-cepet mau makan daging rendang misalnya, mau makan kue. Jadi tidak ya anak-anakku sekalian, jadi bersabar, jadi didengarkan dahulu. Kenapa? Karena pahalanya akan sia-sia seperti yang sering kita dengar, kalau kita sholat saja tapi tidak mendengarkan khutbahnya maka pahala sia-sia. Jadi kalau tidak mau sia-sia silakan didengarkan sampai selesai. Insya Allah tidak akan lama ya Ustaz, tidak sampai lama. 2 jam, nggak Paling- sampai 3 jam, paling 30 menit. Nggak sampai, paling 15 menit 15 paling khotib menit, menyampaikan 30 itu. menit itu pun udah paling lama. Jadi bersabar. Jadi silakan. Terutama untuk anak-anak TK ya. Iya, nanti Pengen cepat-cepat pulang. Sudah sholat langsung pulang buar. Jangan. Sabar dulu, mah. Nanti mau dengarkan sholat ini dulu, itu khutbah dulu Maya. Tunggu sebentar, baru habis itu pulang. Dan juga dengan hikmat ya Ustaz. Jangan duduk di situ tapi ribut sama Yeah. temennya, ngobrol. Jangan sampai, apalagi anak-anak Fatona, insya Allah kalau anak Fatona di masjid itu insya Allah anaknya tertib, di masjid dia diam, kemudian mendengarkan khutbah. Karena kan khutbah itu harus kita dengarkan, taati, ya. Dan amalkan. Ketika kita diam, ketika khutbah, perhatikan anakku semua ya, ketika khutbah itu kita harus diam, kemudian dengarkan dan kita taati apa yang disampaikan oleh khotib. Nah, insya Allah banyak pesan-pesan disampaikan oleh khotib insya Allah. Jadi jangan yang khotibnya ceramah, yang anandaku sekarang juga ikut ceramah sama temennya. Jangan ya. Laksanakan ya Islamic character buildingnya. Nah, atau kaji Islamnya yang sudah didapatkan oleh ayah bapak dan bundanya di sekolah. Praktekkan, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ya anak semua anak yang soleh dan soleha Pak Hafiz. Oke, apa lagi? Jadi itulah yang udah kita dapatkan tadi. Sekarang kita dengarkan kesimpulan dari Pak Azizul Hadi mengenai apa yang telah disampaikan. Ya, dari awal tadi kita sudah banyak nih berpanjang lebar ya berbicara tentang peristiwa ya Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar ya, sampai pelaksanakan haji, penyembelihan hewan korban, salat Idul Adha. Kesimpulannya ada 3 yang dapat kita ambil hikmahnya pada kesempatan hari ini dari ibadah korban dan perayaan haji ini ya. Yang pertama ya, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Yang pertama ketakwaan ya. Yang pertama ketakwaan. Takwa itu artinya ya melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa ya. Apa perintahnya? Ya rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji yang terakhir tadi, naik haji bagi yang mampu. Ini perintah Allah. Dan larangannya apa larangannya? Iya kebalikannya tadi. Kebalikan dari ini, sholat tidak sholat, kemudian tidak puasa, tidak zakat, apalagi sudah mampu, sudah cukup, kemudian hartanya berlimpah, kemudian tidak naik haji. Nah berarti dia termasuk orang yang ya tadi tidak melaksanakan perintah Allah. Nah, kemudian takwa juga anak-anakku semua. Takwa itu kalau mungkin sering dengar ya ada ceramah, ada ustaz-ustaz itu takwa itu ada dari 4 kata katanya. Kof, waw, ya. Nah, itu isi dari takwa itu. Yang pertama itu tawadu, artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau dengan teman, dengan sesama manusia kita harus
Rendah hati. hati, jangan sombong. Kesombongan itu hanya milik Allah. Apalagi kita manusia mau sombong ya. Kita ini di hadapan Allah siapa kita ini? Kita ini ciptaan Allah. Jadi jangan sekali-sekali kita membanggakan diri kita, kemudian merasa diri kita paling baik, ya merasa kita paling, apalagi amalan kita paling bagus dari hadapan orang lain. Ya, jangan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, qanaah itu artinya merasa cukup apa yang telah Allah berikan. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jangan merasa kurang ya. Jadi kita harus merasa cukup apa yang Allah berikan ya. Jangan merasa kurang. Kalau kita bersyukur itu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Itu pesannya semuanya. Kalau bersyukur lihat ke bawah. Kalau yang ke atas, misalnya kalau lihat ke bawah, itu saya punya motor. Misalnya saya punya motor, alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah tadi, ingat ya. Kalau kita bersyukur itu alhamdulillah, ucapkannya alhamdulillah. Kita punya motor, teman kita masih ada yang punya sepeda ya, kemudian dia agak capek mengayuhnya, kita tidak tinggal ini aja. Jadi bersyukur begitu. Katanya punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda ya. Teman kita tidak ada sepeda, dia berjalan ya. Pokoknya sampai ke bawah, kata yang berjalan, alhamdulillah kita masih bisa berjalan, masih diberikan kesehatan dari Allah ya, masih sehat. Kata itu tangga kita atau ada orang yang lumpuh ya, kata yang lumpuh bersyukur lagi, dia tetap bersyukur yang lumpuh. Kata yang lumpuh, alhamdulillah saya masih lumpuh, saya masih bisa bergerak walaupun sedikit. Teman kita ada orang yang tidak bisa mendengar ya, tidak bisa menggerak tangan pukulnya, tinggal diam di tempat. Kata yang tinggal di tempat bersyukur lagi dia, alhamdulillah saya masih bisa berbaring. Yang ada orang yang sudah meninggal. Nah, kalau sudah meninggal ya sudah, tidak. Kalau sudah meninggal terputus semua amalnya kecuali tadi. Taubat masih bisa diterima selama kita masih memiliki nyawa. Gitu. Jadi masih bersyukur. Jadi masih bersyukur. terus bersyukur. Tuh ya kuncinya ya. Kalau lihat ke atas tidak akan kurangnya. Itu teman punya motor. Saya mau mobil. Teman punya mobil ini itu. Nah, tetangga sebelah punya mobil. Kita beli pesawat. Gitu. Akhirnya terus kurang. Ia tidak merasa cukup. Itu qanaah tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Tawadu, qanaah, waro itu menjauhi sifat tercela. Subhat. Menjauhi dari yang tidak jelas halal atau haramnya. Hati-hati berhati-hati kehati-hatian kita. Yang tidak jelas itu, misalnya yang subhat itu yang halal haramnya belum jelas. Ini halal tidak, ini haram tidak. Kalau haram sudah jelas kan, tapi yang ini belum jelas, ini halal tidak. Itu harus hati-hati, lebih baik tinggalkan, lebih baik jangan gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita di kelas kan, anak-anak semua ada pena temannya di meja tergeletak. Ini kan pena, tapi nggak tahu punya siapa. Aku tak pensil bagus. Ambil aja. Itu jangan. Itu namanya subhat karena tidak jelas halal haramnya. Itu punya orang lain. Yang tinggalkan, lebih baik jangan diambil. Seperti itu ya. Yang terakhir takwa. Warak itu sudah. Subhat. Yakin. Yakin itu bahwa kita percaya. Ya, dalam kita melaksanakan perintah Allah itu juga kita yakin, harus niatkan kepada kita bahwa kita berkorban, kita melaksanakan perintah Allah itu niat kita lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Kita jangan riya, bukan karena ingin dipuji orang lain. Apalagi kita berkorban pengen dipuji orang lain, masya Allah. Jangan sampai ya, Pak Hafiz mau ya. dianggap misalnya, karena aku sudah kaya. Ya, kita berkorban sapi misalnya harganya sampai puluhan juta, dibangga-banggakan, diumumkan sampai semua orang harus tahu. Harus tahu. Itu jangan bukan harus dibanggakan. Itu memang bukti kita kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Namanya harta itu ada titipan Allah. Kalau sewaktu-waktu Allah mau mengambil harta itu titipan, namanya titipan. Kalau diambil oleh Allah ya sudah, tidak bisa karena titipan. Jangan marah kita. Oke. Lanjut. Ya, tadi takwa ya. Jadi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, hikmah yang kedua apa kita ambil adalah hubungan antar sesama manusia.
Kalau kepada Allah hablum minallah, hubungan kita sama Allah. Yang tadi kita berkorban, sholat segala macam tadi, kemudian haji itu hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Yang kedua hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia. Apa tadi? Ya berbagi tadi. Setelah kita berkorban, tujuannya apa? Tuh berbagi kepada sesama. Ya, Jadi kalau ini nanti ada itu kan kambing aku Pak, kok dikasihkan ke dia dagingnya? Nah, tidak ya, Tidak tapi boleh. memang kita niatkan untuk berbagi kepada orang. Jadi harta kita yang sudah kita korbankan tadi, kita ke hewan tadi, itu memang sengaja kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terakhir yang ketiga, ada 3 hikmah ya. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas diri kita. Jadi yang namanya kualitas diri kita itu memperkokoh empati kita, sikap peduli kita kepada sama manusia. Apalagi kita di masa pandemi ini, itu ya, kualitas diri kita itu peduli kita ya kepada semua manusia sangat dibutuhkan ya. Ada tetangga kita, ada masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan ya, ada yang bekerjanya di PHK dan sebagainya, akhirnya tidak dapat penghasilan. Nah, itu tugas kita sama-sama ya, kepada ananda semua, orang tua semua, itu kita sama-sama bantu ringankan beban orang yang belum beruntung tersebut. Begitu ya. Kemudian kalau kualitas diri itu, kita juga harus selalu melaksanakan akhlak terpuji kita, selalu kita tingkatkan ya keimanan kita juga untuk melaksanakan perintah agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Oke, Ustaz, itu saja anandaku sekalian. Jadi banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Azizul Hadi tadi dapat bermanfaat bagi anandaku sekalian dan juga ayah bunda yang juga ikut mendengarkan. Oke Ustadz, sambil kita sudah selesai, kami juga sebagai guru Sekolah Islam Terpadu Patona ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, semoga hikmah-hikmah tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke Ustadz, kita sama-sama akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.